Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan afiah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan afiah itulah kita mampu menunaikan di antara sekian banyak kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa waktu subuh, waktu yang penuh dengan barokah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, pada waktu bukur. Yang dimaksud bukur adalah pada waktu pagi-pagi. Karena itu waktu pagi sebisa mungkin ya tidak tidur lagi. Sebisa mungkin kita isi, kita penuhi waktu pagi dengan berbagai macam amal soleh. Walaupun kita berkesempatan tholabul ilmi 1 minggu 1 kali ya, di Masjid Al-Kausar, yaitu hari Sabtu, tentu di hari lain bukan berarti kita libur ya. Masih banyak majelis, masih banyak tayangan kajian-kajian yang bisa meningkatkan iman dan ilmu kita. Seperti biasa pada subuh yang keempat, di Rosah kajian kita melanjutkan materi tentang akhlak Islam. Sekarang kita sudah sampai nomor 46. Berarti sudah kita bahas 45, yaitu judul akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Sebelum kita lanjutkan ke 46, kita baca sekilas dari 41 ya. 41 itu membalas orang yang berbuat kebaikan. Itu bagian dari akhlak seorang muslim. Ke-42-nya bersikap zuhud. Zuhud itu sikap lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini tidak mudah ya. Tidak mudah menanamkan sikap zuhud, tapi harus kita latih, harus kita upayakan
bahwa prinsip hidup seorang muslim tidak sebatas mencari kesenangan duniawi. Yang lebih penting bagi seorang muslim, bagaimana kesenangan duniawi akan mengantarkan untuk mendapat kesenangan ukhrawi. Itulah sikap zuhud. 43-nya hifdzul lisan, menjaga lisan. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan, di antara orang yang banyak masuk neraka itu diakibatkan dari 2 lubang, yaitu al-fammu wal farju, mulut dan farji, kemaluan. Banyak sekali dosa-dosa yang tidak disadari berkaitan dengan lisan. Ada buhtan, ada kebohongan, ada kizbun, ya. Kebohongan juga hanya beda levelnya. Ada gibah, ada juga yang berkaitan dengan lisan, bohong, gibah, bicara yang menyakiti, ya. Itu dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan. Karena itu Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata ucapan yang keluar kecuali ada raqib atid, malaikat yang mengintai, yang mengawasi. Ke-44-nya, akhlak seorang muslim itu tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim selalu berupaya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi orang muslim itu selektif. Kira-kira kalau melakukan ini ada pahala atau tidak? Kira-kira kalau berbicara ini mendatangkan manfaat atau tidak? Maka orang muslim itu berpikir sebelum bertindak, ya. Selalu memikirkan nilainya, pahalanya, kebermanfaatannya. Ke-45, tidak menyakiti, tidak memudaratkan, tidak membahayakan makhluk Allah. Karena bagi orang muslim, membahayakan, menyakiti makhluk Allah itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hadis Nabi mengingatkan, man darra musliman darrahullahu. Barang siapa yang menyengsarakan seorang muslim, maka Allah akan menyengsarakan terhadap dirinya. Membuat orang muslim madarat, ya, membuat orang lain sengsara, maka satu ketika Allah yang akan menyengsarakan. Wa man syaqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan hidup seorang muslim, syaqqallahu alaihi, maka Allah akan membalas kesusahan kepadanya. Itulah diantara akhlak-akhlak yang sudah kita bahas pada 2 bulan sebelumnya. Nah, tersisa 5 lagi, ya. Kita akan tamatkan pagi ini. 5 lagi akhlak yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim. Tapi tentu 5 ini bukan batasan. Saya cantumkan di buku ini 50, bukan berarti akhlak muslim itu hanya 50. Ini hanya sampel akhlak-akhlak muslim yang sangat penting. Nomor 46-nya, judulnya sibuk dengan aib sendiri. Kartos judulnya sibuk dengan aib sendiri.
Biasanya sifat manusia itu apa? Mun bahasa budak aya nama kepo ya. Naon kepo teh? Nah, selalu ingin tahu. Apalagi kalau berkaitan dengan kesalahan orang. Apalagi berkaitan dengan kekeliruan. Jadi kadang-kadang disibukkan dengan dosa orang lain, kesalahan orang lain, sampai lupa terhadap aib dirinya. Kumaha tah? Maka ini bukan akhlak muslim. Justru akhlak muslim itu sebaliknya. Tidak sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuk dengan aib sendiri. Untuk menjelaskan hal ini, ada sebuah hadis sebagai sampelnya dari sahabat Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tuba itu artinya berbahagialah. Siapa yang berbahagia itu? Liman sagolahu aibahu an uyubin nas, yaitu orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri sehingga dia tidak memperhatikan aibnya orang lain. Jelasnya singkat. Jadi lamun hayang bahagia, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak sibuk dengan aib orang lain. Karena kalau sibuk dengan aib orang lain, kadang-kadang banyak memunculkan suudzon gitu. Suudzon. Oh, si anu mah kieu, terus we si ana mah lupa ya. Karena banyak memikirkan si ana jadi lupa. Si ana itu maksudnya saya, diri sendiri lupa. Maka orang seperti itu tidak akan bahagia. Orang yang bahagia itu adalah mereka yang sibuk dengan aibnya sendiri. Karena itu sahabat Umar bin Khattab pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, hisablah, bahasanya nama evaluasi ya, atau introspeksi, muhasabah. Hasibu, hisablah, introspeksilah oleh kalian anfusakum, diri-diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum diri-diri kalian dihisab. Wazinu anfusakum, kata Umar, coba timbang diri-diri kalian, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Jadi muhasabah itu sangat penting. Nah, pertanyaannya, apakah muhasabah itu harus 1 tahun 1 kali? Jawabannya tidak. Muhasabah itu menurut seorang ulama, kalau tidak salah Ibnul Qayyim ya, kata beliau, muhasabah itu dilakukan sebelum beramal dan setelah beramal. Jadi muhasabah itu tadi kita melaksanakan sholat subuh, sebelum sholat subuhnya muhasabah, setelah sholat subuhnya muhasabah lagi. Misalnya tadi sholat subuh 7 menit, berapa menit kita khusyuknya, kemudian bertemu dengan subuh yang akan datang, maka subuh yang akan datang harus ditingkatkan lagi tingkat kekhusyuan. Nah, itulah
akhlak seorang muslim. Sibuk dengan aib sendiri ya dibandingkan dengan aibnya orang lain. Maka pengertian sibuk dengan aib sendiri bukan hanya sekedar menyebutkan dosa, tapi memperbaiki ya, memperbaiki. Maka di dalam tazkiyatun nafs ya, tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, langkah-langkahnya itu selain muhasabah dilakukan juga yang disebut muraqabah. Muraqabah itu apa? Sikap merasa diawasi. Selain muhasabah, mengevaluasi, mengintrospeksi bahwa amal kita ternyata lebih banyak kurangnya daripada lebihnya, lebih banyak cacatnya daripada mulianya, maka lakukan juga muraqabah. Muraqabah itu artinya kita merasa diawasi oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi terhadap kalian. Selain muraqabah, upayakan juga muaqabah, muhasabah, muraqabah dan muaqabah. Nah, kalau muaqabah itu dari kata iqabun. Iqabun itu artinya siksaan. Muaqabah berarti menyiksa diri. Nah, maksudnya menyiksa diri itu ya, maksudnya memaksakan diri untuk mengganti kekurangan, memaksakan diri untuk memperbaiki kesalahan dengan cara berbuat kebaikan. Contoh misalnya kieu muaqabah teh, kalau misalnya kita melakukan, misalnya kita telat berjamaah ya, itu kan mau tidak mau dianggap sebagai kelemahan, kekurangan, kecacatan dalam sholat. Kalau misalnya kita telat berjamaah atau tidak sholat berjamaah atau tidak sholat di masjid atau sholatnya melebihi waktu, tentu kita sadari itu perbuatan yang kurang ya. Maka muaqabahnya saya akan berinfak setelah itu 100.000 misalnya. Tete muaqabah ya. Memperbaiki kesalahan yang tadi dengan melakukan kebaikan. Terus eta teh diakadkan oleh diri sendiri. Itu namanya muaqabah. Kalau misalnya saya subuhna kaberangan misalnya, sholat subuhnya kesiangan, maka saya harus mencari fakir miskin untuk diberi makan. Nah, itu muaqabah. Nah, ternyata subuhnya tidak kesiangan, tidak melakukan itu berarti. Suatu waktu subuhnya kesiangan, karena kita sudah bertekad untuk melakukan itu, maka lakukanlah. Itulah yang disebut muaqabah. Itulah cara memperbaiki ya, mensucikan jiwa dengan cara muhasabah, mengintrospeksi, menghitung-hitung. Kemudian yang kedua muraqabah, yaitu merasa diawasi, dan juga muaqabah. Muaqabah teh menyiksa diri. Pengertian menyiksa diri teh memaksakan diri untuk melakukan kebaikan setelah sebelumnya melakukan kecacatan atau kesalahan. Pernah begitu atau belum? Nah, maksudnya kedah dicoba ya. Kudu dicoba itu teh. Lamun sehari teu maca Quran berarti kudu ngawakafkeun buku ka masjid. Nah, itu. Misalnya begitu. Nah, tentu setiap orang tingkat muaqabahnya akan
berbeda. Ada yang memang belum siap gitu ya. Belum siap dengan yang sifatnya material, tidak mengapa. Kalau tidak baca Quran misalnya dalam sehari, maka saya harus sholat rawatib sepenuhnya, total. Kalau saya tidak sholat rawatib setiap setiap hari, maka saya ganti dengan saum Senin Kemis misalnya. Kalau saya tidak saum Senin Kemis, maka saya harus ganti dengan sedekah dan seterusnya. Nah, tingkat muaqabah seseorang berbeda tergantung kadar keimanan. Karena yang akan mendorong kebaikan itu adalah al-iman, keimanan. Itulah poin di 46 yang intinya sibukkan dengan aib sendiri sebelum sibuk memperhatikan aib orang lain. Ke-47, akhlak seorang muslim itu adalah toleran di dalam urusan muamalah. Apa arti toleran itu? Saling menghargai, atau dalam bahasa kita sikap yang ngelehan, tidak terlalu kekeh ya. Di sini ada hadis bagi pebisnis, ini hadis ini penting nih. Bagi pelaku usaha, pelaku bisnis, ini hadis yang sangat luar biasa. Jadi lamun diamalkan ia hadis, rahmat Allah akan turun. Toleran dalam bermuamalah. Hadis ini dicatat oleh Imam Bukhari ya. An Jabirin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu, Allah akan merahmati. Semoga Allah memberikan rahmat kepada siapa? Rajulan samhan, kepada seorang laki-laki. Tentu yang dimaksud bukan hanya laki-laki ya, berlaku juga bagi perempuan yang mempunyai sikap samhan, toleran, yang saling menghargai, ngelehan, tidak kekeh, bahasa Sunda nama. Idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Apabila dia melakukan ba'a, jika menjual sesuatu, jika dalam bermuamalah posisinya sebagai penjual ya, sebagai pedagang, atau sebagai pembeli, wa idza ishtara, apabila dia membeli, wa idza iqtada, dan apabila dia menetapkan qada, keputusan. Coba kumaha yang ngamalkeun hadis ieu. Secara prakteknya, gambaran sederhana ini, posisi kita sebagai pedagang. Misalnya harga barang teh 11.000 gitu hargana teh. Kemudian karena pembeli katingalina teh teu mampu, dijualna teh 10.000. Nah itu sikap samhan. Jadi toleran dia. Henteu keukeuh we. Wayahna ieu 11.000 mal bisa ditawar deui tah. Jadi punten lamun aya pedagang, punten ieu mah tos ti dituna cenanya. Sok aya bahasa ti dituna geus sakieu padahal bohong, wah itu mah 2 kali. Ya, kerugiannya 2 kali. Dia tidak bersikap samhan dan juga dia berbohong dalam menjual barang itu. Kalau kita posisinya sebagai pembeli misalnya, maka sebagai pembeli tentu harus samhan juga.
Bagaimana contoh samhan dalam melaksanakan pembelian? Misalnya hargana teh sabarahanya 4.500 misalnya. Hargana teh 4.000, artosna teh 5.000. Bagaimana sikap samhan? Tos we tong diangsulan nah gitulah ya. Kadang-kadang orang mah 500 ge ditungguan gitu. Nah, maka sikap samhan dalam melakukan jual beli adalah dalam melakukan pembelian tidak mengambil pengembalian. Nah, kadang-kadang kan sok naon gitu pas ya bab harga. Ieu keukeuh hayang sakitu, ieu keukeuh hayang sakit. Dua-duana tidak mendapatkan rahmat. Lebar ya. Makanya mengalah saja. Nah, namun ayeuna mah kan keur usum Gojek nya. Usum Gojek sabaraha ieu ongkosna 28.000. Ah piraku dicandak 1.000-nya. Nah sakirana ongkosna teh 28.000 pasihkeun we 30.000 mangga candak. Maka saat itu kita mendapatkan rahmat. Jadi ini hal-hal sepele ya. Tapi kalau kita melaksanakan hal ini, mampu mengamalkannya, janji Allah rahimah. Maka Allah akan memberikan rahmat. Termasuk juga di dalam iqtado, selain melakukan penjualan, pembelian, Allah akan merahmati seseorang yang melakukan iqtado. Iqtado itu artinya keputusan. Maka keputusan yang kita keluarkan jangan sampai merugikan orang, jangan sampai tidak ada tolerannya. Nah, itulah pentingnya sikap toleran dalam bermuamalah akan mendatangkan rahmat Allah. Siap dia ngamalkeun? Nah, keureuh we ya. Komo lamun punten, lamun nu dagangna teh nu modalna saeutiknya. Tong bisa ditawar gitu nya. Mun bisa mah di langkungan. Kadang-kadang tukang naon, tukang coet 8.000 hargana teh tos pasikeun 10.000. Maka di sana kita berharap rahmat Allah. Rahmat Allah akan diturunkan. Kemudian nomor 48, bahwa akhlak kita sebagai seorang muslim adalah berlaku adil, bersikap adil. Antara lain disebutkan Allah di dua surat ya. Antara lain Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina. Jadilah kalian orang-orang yang qawwam, selalu menegakkan kebenaran. Dalam Quran ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi qawwam itu dari kata qoma. Qoma itu artinya berdiri, qaim yang berdiri, qawwam yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kebenaran. Lillahi, karena Allah, syuhada, menjadi saksi, bil qisti, dengan seadil-adilnya. Di ayat yang lain, wa idza qultum, apabila kamu mengatakan sesuatu, apabila kamu berpendapat, apabila kamu berkata, fa'dilu, maka hendaklah kamu berlaku adil, walau kana dza qurba, kendatipun dia adalah kerabatmu. Ya, terutama di dalam urusan apa? Di dalam urusan ketika terjadi persengketaan misalnya, ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Kadang-kadang kan sok berat sabelahnya menetapkan satu keputusan menjadi saksi. Ternyata orang yang sedang diputuskan teh orang terdekat.
tapi ari salah mah sebutkan saja salah. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kamu berkata maka berlaku adillah, walau kana dza qurba, walaupun dia adalah kerabatmu. Nomor 49, akhlak muslim itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan hal yang berbahaya di jalan, menyingkirkan, menghindarkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman, iman itu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'batan, ada sekitar 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha, maka yang paling utama, seutama-utamanya keimanan, ya, qaulu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Nah ternyata iya tah iman nu paling utama teh bisa mengucapkan la ilaha illallah. Setiap orang pasti bisa la ilaha illallah. Jalma kafir oge bisaeun kalau hanya sekedar mengucapkan saja. Nah tentu kalau kita belajar ilmu tauhid, ya, di dalam ilmu tauhid la ilaha illallah itu keutamaannya akan menghalangi orang masuk neraka, akan membuat orang masuk surga. Bahkan di hadis mah disebutkan kalaulah, ya, 7 langit 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, tidak ada artinya, tidak ada maknanya 7 langit dan 7 bumi itu. Maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Maka berkaitan dengan la ilaha illallah ada persyaratan yang harus kita penuhi. 7 ya menurut para ulama tauhid. 1, harus berilmu. Tidak bisa orang diterima la ilaha illallah kalau tidak tahu ilmu tentang ibadah kepada Allah. Karena makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tah berarti ngucapkeun la ilaha illallah teh kumaha cara ibadah Allah teh. Itulah upaya kita mengamalkan la ilaha illallah. Selain ilmu, al-qabul, menerima sepenuhnya. Yang ketiga al-yakin. Yang keempat al-inqiyad, tunduk. Yang kelima as-sidqu, membenarkan. Yang keenam al-ikhlas, ikhlas. Yang ketujuh al-mahabbah, penuh dengan kecintaan. Nah itulah keimanan yang paling tinggi, yang paling utama. Sebaliknya, wa adnaha, selemah-lemahnya iman, iman paling rendah, paling bawah tingkatnya, yaitu imatatul adza anit tariqi. Naon cenah? Memungut yang berbahaya di jalan. Lamun aya paku dipiceun, lamun aya cangkang cau bisi disoredat, dibuang ke tempat sampah. Eta teh selemah-lemahnya keimanan.
Jadi lamun aya muslim melihat sesuatu yang berbahaya, ya, bukan sampah, ya, bukan sampah, karena tidak setiap sampah berbahaya. Ini mah sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang membahayakan di jalan, dilihat, diantep, ta eta teh tingkat iman panghandapna wae tos teu aya. Maka sikap seorang mukmin, seorang muslim melihat paku, melihat sesuatu yang sekiranya membahayakan orang, dipicieun heula. Walaupun misalnya sedang dalam keadaan gurung gusuh gitu. Oh, itu aya paku ya. Misalnya, atau aya cangkang cau, lamun diantepkeun batur bakal cilaka. Nah, itu silaturahmi, ya. Silaturahmi. Naon silaturahmi teh? Mencegah sesuatu yang bisa memadaratkan. Kemudian Rasulullah juga menegaskan wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan al haya, sikap malu, ya, al haya itu malu, syu'batun minal iman, adalah cabang dari keimanan. Maksudnya ini contoh tingkat keimanan itu, lamun ditingkatkan sifat malu kasabaraha tah tidak dijelaskan. Rasul hanya menjelaskan nu paling utama dan paling rendah. Maka al-haya, sifat malu, tidak disebutkan, hanya oleh Rasul disebutkannya subatun minal iman, cabang dari keimanan. Nah, kalau kita buka kitab Fathul Bari, ya, Fathul Bari itu kitab sarah penjelasan hadis-hadis Bukhari. Di sana beliau membagi anu 70 cabang teh. Kalau tidak salah, menurut perhitungan beliau 77, ya. Karena kan di hadis nanti 60-an. Bid'un, ari bid'un teh 3 sampai 9. Berarti 63, 64, 65 sampai 69. Dalam riwayat lain 70, 73, 74. Menurut Ibnu Hajar 77. 77 itu dibagi 3. Dibagi 3-nya, 1, ada iman yang berkaitan dengan qalbun, berkaitan dengan hati. Makanya kan pengertian iman teh tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, ada iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, menurut beliau iman yang 70-an cabang itu, 77, ada bagian hati, ada bagian lisan, dan anggota badan. Nah, yang paling rendah ini, ya, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain di perjalanan atau di jalan. Yang terakhir sebagai penutup, nomor 50, akhlak seorang muslim itu adalah menolak atau mencegah keburukan dengan kebaikan. Surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanah walas sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan itu. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya, ya, maksud dari ayat ini, jika seseorang yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah kamu tolak. Jika seseorang berbuat buruk kepadamu, maka hendaklah kamu tolak dengan cara berbuat baik kepadanya. Kartosnya, jadi lamun aya anu
berbuat keburukan kepada kita, balaslah dengan cara berbuat kebaikan. Bisa mualnya. Sifat manusia itu kan dendam ya, ingin membalas gitu. Tapi justru ini mah sebaliknya. Jika orang berbuat buruk kepadamu, kamu tolak dengan cara berbuat baik kepada dia. Itulah akhlak Rasulullah. Ketika Rasulullah dakwahna di Baledogan kan, di Taif ya, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Jadi alasannya karena mereka tidak tahu. Ketika Rasulullah dalam kisah yang populer diludahi oleh Yahudi, maka ketika Yahudi sakit, beliau yang pertama kali menjenguk. Menurang kumaha tah? Nah, ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi harus selalu kita upayakan. Kemudian kata Ibnu Abbas mengatakan Allah memerintahkan orang beriman untuk sabar ketika marah, sabar ketika ada tindakan yang bodoh, dan juga memaafkan kesalahan. Itulah sikap orang yang beriman. Hadirin ikhwati iman jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai materi yang berjudul akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Itu dari nomor 1 sampai nomor 50. Mudah-mudahan 50% ingatnya ya. Walaupun mungkin tidak hafal dengan dalil ya. Belum hafal, bukan tidak hafal, belum hafal dengan dalil, tapi sebetulnya esensinya sudah sering kita dengar. Dan yang paling berat itu adalah mengamalkannya. Maka untuk mudah mengamalkannya, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Naon doa teh? Seueur doa nama ya. Banyak ya. Di antaranya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Itu di antaranya. Atau bisa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ya, kemauan kepada kita untuk mampu mengamalkannya. Sekian dulu yang bisa disampaikan. Untuk materi berikutnya kita akan bahas secara tematik apa saja akhlak-akhlak yang terpuji, di antaranya ihsan, bagaimana cara menumbuhkan ihsan, kemudian amanah, ithar, ta'awun, tawadu, malu, sabar, jujur, ifah, qanaah, dan waro'. Nah, itu akan dibahas secara tematis ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.